I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita. Jadi kita dari kelompok 4 pada mata kuliah teori otomata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan video atau sebuah materi yang membahas tentang ER atau ekspresi reguler dan FSA. Nah, langsung aja kita cus ke materinya. Oh ya, say hi dulu ke our team kita. Untuk first team, yaitu saya, Tiara Zaffi Ifada dengan NIM akhir 303. Dan rekan saya ada Romatin Ashifa dan Octavio Dwi Prasetyo. Oke, langsung ke pematerinya. Nah, kita akan membahas definisi dari ER dan FSA dulu. Nah, sebenarnya apa sih ekspresi reguler itu? Dan apa sih finished state automata itu? Nah, ekspresi reguler merupakan notasi atau cara untuk menyatakan pola dari sekumpulan string dalam bahasa formal. Nah, biasanya digunakan untuk mendefinisikan aturan dari suatu pola. Nah, itu definisi dari ekspresi reguler. Nah, kira-kira definisi dari finished state automata itu apa sih? Nah, finished state automata adalah model mesin abstrak yang digunakan untuk membaca dan mengenali apakah suatu string tersebut sudah sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Nah, jadi apa sih latar belakang dari ER dan FSA ini? Nah, yang pertama adalah validasi input. Biasanya validasi input ini digunakan untuk memastikan data yang telah dimasukkan apakah sudah sesuai format seperti email, password, dan jika nomor telepon. Nah, selanjutnya adalah compiler atau bisa dikatakan sebagai bahasa pemrograman. Nah, compiler ini digunakan dalam proses analisis sintaks untuk mengenali pola kode program agar sesuai aturan dari bahasa tersebut. Yang ketiga adalah pencarian teks atau text processing. Nah, ini membantu menemukan kata atau pola tertentu dalam dokumen secara cepat dan juga efisien. Selanjutnya adalah ekspresi reguler atau yang biasa kita singkat sebagai ER. Nah, ER sendiri digunakan untuk menyatakan pola dari sekumpulan string secara sistematis sehingga kita bisa menentukan apakah suatu string tersebut sudah sesuai aturan atau tidak. Nah, ER ini berfungsi untuk mendeskripsikan bahasa formal seperti himpunan string yang mengikuti aturan tertentu dalam ilmu komputer. Nah, kita ambil dua contoh singkat aja. Yang pertama adalah A. A ini bisa dikatakan sebagai satu karakter saja. Kenapa bisa dikatakan sebagai satu karakter saja? Karena A ini hanya merepresentasikan string yang terdiri dari satu huruf saja, yaitu huruf A. Nah, contoh yang kedua adalah AB atau urutan karakter. Nah, kenapa ini bisa dikatakan urutan karakter? Karena AB ini menunjukkan bahwa string harus terdiri dari huruf A dan diikuti oleh huruf B. Gitu. Selanjutnya adalah simbol-simbol dasar dari ekspresi reguler. Nah, untuk simbol yang pertama, ini ada huruf A yang bisa dikatakan literal atau berfungsi sebagai karakter. Nah, literal ini contohnya nggak cuma huruf A ya, jadi bisa B, C, dan lain-lain. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai literal? Karena simbol dasar A ini, yang literal ini, merupakan simbol dasar yang merepresentasikan karakter itu sendiri. Jadi di dalam sebuah string nanti ada satu karakter yang dimana dia tuh simbol dasar yang merepresentasikan karakter dia sendiri, semisal huruf A. Nah, dia juga akan merepresentasikan hurufnya sendiri, yaitu huruf A. Nah, contohnya A hanya menerima string A. Nah, untuk simbol yang kedua ada plus yang bisa dikatakan union yang berfungsi sebagai atau. Nah, ini digunakan untuk menyatakan pilihan atau antara beberapa kemungkinan string. Contohnya nih, ada A plus B. Berarti stringnya bisa berupa huruf A atau bisa huruf B. Contoh yang kedua, C plus C. Nah, bisa jadi string berupa huruf C atau huruf C, gitu. Nah, untuk contoh simbol yang ketiga adalah titik atau bisa dikatakan sebagai concatenation yang berfungsi sebagai gabungan. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai gabungan? Karena concatenation ini menyatakan penggabungan atau urutan antar simbol dalam sebuah
string. Misalnya nih, ada AB, berarti A tersebut diikuti oleh B. Ada B dan C, berarti B tersebut diikuti oleh C. Begitu seterusnya. Nah, untuk simbol yang terakhir ini dikatakan clean start atau berfungsi sebagai berulang. Kenapa dikatakan sebagai berulang? Karena dia menyatakan pengulangan suatu simbol sebanyak 0 atau lebih kali. Contohnya A clean start. Nah, bisa menghasilkan E yang berarti kosong. Nah, petik A, terus ada AA itu, dan seterusnya. Gitu deh. Nah, selanjutnya adalah operator dari ekspresi reguler. Nah, yang pertama ada A plus B yang bisa dikatakan union atau OR. Nah, ini menyatakan pilihan antara dua simbol sehingga string yang dihasilkan bisa berupa A atau B. Dari ini bisa dikatakan A atau B. Yang kedua adalah AB. Bisa dikatakan atau bisa didefinisikan sebagai concatenation atau gabungan. Nah, ini menunjukkan urutan yaitu karakter A harus diikuti oleh B dalam suatu string. Yang ketiga adalah A clean start atau pengulangan. Nah, dia menyatakan bahwa simbol A tersebut dapat muncul berulang kali, bahkan bisa tidak muncul sama sekali atau kosong. Selanjutnya adalah ke finite state automata atau yang biasa kita sebutkan sebagai FSA. Nah, FSA ini merupakan mesin untuk membaca string. Kalau tadi stringnya, kalau ini mesin untuk membaca stringnya. Nah, FSA ini adalah model komputasi yang digunakan untuk membaca input berupa string dan menentukan apakah string tersebut diterima atau ditolak. Nah, ada yang pertama adalah state. State ini merupakan kondisi atau posisi dalam proses pembacaan suatu string. Yang kedua ada inputnya. Nah, input ini simbol atau karakter, misalnya ada A, B, 0, dan 1 yang dibaca oleh mesin atau persatu. Yang ketiga adalah transisi. Nah, transisi ini merupakan perpindahan dari satu state ke state lain berdasarkan input yang diterima. Nah, untuk start state-nya adalah start awal tempat mesin mulai membaca stringnya. Jadi dia akan membaca stringnya itu dari mana? Ya dari start itu tadi. Terus yang ini adalah final state. Final state merupakan state akhir yang menunjukkan bahwa string diterima jika proses berakhir di state ini. Itu kalau ditolak berarti dia nggak sampai ke final state. Oke, selanjutnya adalah komponen FSA. Nah, ada beberapa komponen FSA. Di sini sudah aku terangkan tabel beserta penjelasannya juga agar dapat lebih mudah dipahami. Yang pertama ada state. Jadi state ini kondisi atau posisi dalam mesin yang menunjukkan status saat memproses setiap simbol input. Yang kedua ada start state. Jadi start awal. Jadi kan start state. Jadi state awal yakni tempat mesin mulai sebelum membaca input, biasanya itu hanya satu. Yang ketiga adalah final state, jadi state akhir yang menandakan string diterima jika prosesnya berhenti di final state, kalau enggak berarti ditolak. Nah, yang terakhir ada transisi. Transisi merupakan perpindahan dari satu state ke state lain berdasarkan simbol input yang dibaca. Nah, materi selanjutnya akan saya bacakan. Di sini ada cara membaca FSA, yaitu finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Yang pertama, finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat finite automata mulai membaca tab, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Yang kedua, ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata, atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Jika A gabungan B closure, maka tahapan pembuatannya FSA sebagai berikut. Yang pertama, kita buat FSA untuk A dan B. Dan di sini ada gambar untuk FSA A.
Dari sini untuk FSA B. Nah, yang kedua, gabungkan FSA dari A dengan membuat state awal baru. Kemudian buat transisi dari state awal baru tersebut ke state awal dari FSA A dan B dengan menggunakan imove. Nah, di sini tadi kita sudah membuat A dan B. Nah, di sini kita tambahkan imove. Di sini kan dengan keterangannya dengan menggunakan imove, lalu kita tambahkan imove di awal state-nya. Nah, yang ketiga, untuk membuat FSA dari A gabungan B closure, maka buat transisi baru dengan menggunakan imove dari setiap final state ke state awal dari FSA A gabungan B. Nah, di sini kita tadi sudah membuat A dan B dengan imove. Nah, di sini kita dari final state ke state awal ini menggunakan imove dari step final state ke state awal. Maka di sini dari final state kita imove ke state awal dari A dan B. Nah, dan buat state awal baru. Nah, di sini kita tambahkan state awal baru. Kemudian buat transisi dari state awal baru tersebut ke state awal dari FSA A gabungan B dengan menggunakan imove. Nah, di sini kita buat state awal baru tadi dan kita tambahkan imove. Imove tadi sudah ada. Nah, di sini kenapa semacam gini? Karena di sini ada closure atau pengulangan. Jika kita dari sini kembali ke step awal, maka akan A. Dari sini kan pengulangan bisa ke A kembali ke A lagi, atau bisa dari sini ke B, tergantung dari pengulangan yang akan ditentukan. Yang keempat, hilangkan imove dari FSA dengan menggunakan konsep equivalency NFA imove menjadi NFA tanpa imove. Nah, di sini ada studi kasus 1 di mana kita membuat soal yang pertama, yaitu membuat string diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf B dengan bentuk ER A gabungan B closure B. Nah, di sini kita gambarkan studi kasus diawali A diakhiri dan B. Q0 A, Q1 ada A, B, Q1 ke Q2 yaitu B. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan perpindahan state. Nah, di sini kan ada Q0. Di state awal ini Q0. Q0 ke Q1, Q0 ke A yaitu 1. Q0 ke B di sini tidak ada awalan dari B, maka state-nya tidak ada. Nah, di sini Q1 ke A yaitu Q1 lagi, Q1 ke B, maka ke final state yaitu Q2. Nah, di Q2 ini tidak ada state apapun, maka di sini tidak ada A atau B. Nah, di sini kita coba string yang diterima dan string yang ditolak. Di sini ada AAB. Kita awali dari start yaitu Q0 A, lalu Q1 A dan B. Maka berakhir di final state, maka string diterima. Dan yang kedua ada AB. Maka dari Q0 ke Q1 A,
Q1 ke Q2 B, maka string diterima lagi A dan B. Yang ketiga A, B, B. Sini ada Q0 ke Q1, maka ngulang lagi ke Q1, terus ke Q2, maka A, B, B. Nah, yang selanjutnya ada string yang ditolak. Di sini A dan di Q1 ke Q2 B, maka tidak ada yang stringnya A. Yang kedua ada BBA dan BA. Nah, di sini diawali dari A, maka tidak bisa string diterima dari sini karena tidak bisa berhenti di Q2. Jika berhenti di Q2, maka string akan diterima. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan dari materi teman saya, yaitu studi kasus 2. Di sini pada studi kasus 2 ini kita akan menentukan string dengan jumlah huruf B yang genap. Saya menggunakan alfabet yang digunakan adalah A dan B. Oke. Nah, dalam selanjutnya juga untuk enkripsi regulernya, bentuk ER-nya adalah A star B A star BA star dalam tutup kurung A star. B muncul berpasangan, sedangkan A bebas muncul di mana saja. Enkripsi reguler yang digunakan adalah ini. Saya menggunakan A star dan tutup kurung ini. Nah, disenkripsi memastikan bahwa huruf B muncul dalam berpasangan sehingga jumlahnya selalu genap. Sementara itu, huruf A dapat muncul di mana saja tanpa mengaruhi jumlah huruf B. Selanjutnya ada diagram FSA, yaitu pada diagram FSA ini terdapat 2 state, yaitu yang pertama ada state Q0 dan Q1. State Q0 menunjukkan jumlah huruf B genap dan merupakan state final, sedangkan Q1 menunjukkan dengan huruf B ganjil. Setiap kali membaca huruf B, mesin akan berpindah state, sedangkan huruf A tidak. Dia akan mengubah state. Tidak akan mengubah state. String akan diterima jika berakhir di state Q0. Nah, untuk di sini ada Q0 adalah jumlahnya genap atau final state-nya. Untuk Q1 ada ganjil. Sedangkan untuk B itu untuk berpindah state, sedangkan A itu tetap, yaitu kayak Q0 dapat input A, dia akan tetap di Q0, sedangkan Q1 dapat input A, dia akan tetap di Q1. Selanjutnya ada tabel transisinya, yaitu berdasarkan tabel transisi ini dari state Q0 jika dapat input A, dia akan tetap di Q0, sedangkan Q0 dapat input B, dia akan berpindah ke Q1. Dan sedangkan Q1 mendapatkan input A, dia akan tetap di Q1, sedangkan Q1 dapat input B, dia akan tetap dia akan berpindah ke Q0. Hal ini menunjukkan perpindahan antara kondisi genap dan ganjil. Nah, untuk simulasi string AB kita menggunakan ABA, yaitu kita mulai dari state Q0. Jika Q0 mendapat input A, dia akan tetap di Q0, sedangkan Q0 mendapat input B, dia akan pindah ke Q1. Sedangkan Q1 mendapat input B, dia akan berpindah ke Q0. Ini. Q1 mendapat input B, dia akan pindah ke Q0. Sedangkan Q0 mendapat input A, dia akan tetap di Q0. Dan hasilnya diterima karena berakhir di final state, yang menunjukkan jumlah huruf B genap. Untuk kesimpulannya, yaitu dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa enkripsi reguler digunakan untuk mendeskripsikan pola string, sedangkan final state automata digunakan untuk membaca dan memvalidasi string tersebut. Kemudian
Keduanya saling berkaitan dalam teori bahasa dan otomata. Oke, demikian pemaparan materi mengenai konsep enkripsi reguler dan final state automata beserta pemaparan dalam studi kasusnya. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami hubungan antara enkripsi reguler dan FSA dalam menentukan pola sesuatu string. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're She had been through shit.